orang berubah jadi orang baik, tanda pertamanya bukan diberikan dunia. Ingat, kalau ada yang promosi jabatan, kekayaan mulai kemudian bertambah, aset kemudian bertambah, jabatan mulai meningkat, ya, hati-hati, itu belum tentu menjadi tanda kebaikan. Kata Nabi, tanda kebaikan pertama yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah yufaqihu fiddin, menanamkan keinginan kuat pada jiwa hamba itu untuk datang ke majelis ilmu, belajar tentang agamanya. Jadi berbahagialah ketika sebagian orang ini sedang bekerja melakukan urusan dunia, ada yang beristirahat, ada yang bertamasya, ada yang liburan. Kok Anda bisa datang ke majelis ilmu gitu? Jadi kalau bukan Allah menggerakkan, mustahil Pak, Ibu. Siang-siang begini kan enaknya tidur gitu, istirahat. Kok bisa datang ke sini? Yang menggerakkan siapa? Yang memberikan kelembutan siapa? Allah. Nah, kalau Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik, maka kita buktikan. Maka bedanya ahli majlis ilmu dengan ahli yang bukan majlis ilmu, bedanya ahli ilmu itu ketika keluar dari majlisnya pasti akan berubah baik. Lisannya jadi baik, pandangannya baik, maaf, tangannya baik, kakinya baik. Saya sering katakan begini, kalau Anda mengaji dengan saya dan tidak merubah Anda menjadi baik, tinggalkan saya. Cari ustadz lain. Itu lebih baik. Karena sifat kemuliaan penuntut ilmu itu ketika belajar, bedanya masuk dengan keluar itu mesti ada beda. Kata Allah ada dua yang beda, yang paling utama. Buka Quran surah ke-58 ayat ke-11. Kalau orang datang ke majlis ilmu, makanya disebut majlis. Dari kata jalasa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kalau pindah tempat dari tinggi ke rendah, saya berdiri tinggi, ya. Kemudian saya duduk rendah. Berdiri dari tinggi pindah ke rendah itu disebut qa'ada namanya. Apa namanya? Qa'ada. Sifatnya disebut qu'ud, qu'udan. Ya, qu'udan itu artinya pindah tempat dari yang tinggi berdiri ke rendah duduk. Itu qu'ud namanya. Makanya orang yang nggak bisa sholatnya berdiri itu diminta duduk. Bahasa Qur'annya menggunakan kata qu'ud. Kalau Anda sempat tak bisa berdiri, ada orang nggak bisa sholat berdiri, qu'udan, duduk. Kenapa menggunakan kata qu'ud? Inilah Al-Quran, firman Allah. Diksinya tepat. Kalau ini karya manusia, mustahil akan begitu, mustahil. Tapi kata-katanya sempurna. Qu'udan, nggak bisa berdiri, duduk. Nah, kalau berpindah dari yang rendah ke tinggi itu julusan. Jalasa. Anda duduk di karpet, saya minta pindah ke kursi. Maka orang Arab fasih mengatakan tafaddol ijlis. Pindah tempat. Tempatnya disebut majlis. Jamaknya majalis. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Berasal dari kata jalasa, bukan sekedar tempat, tapi tempat yang mengangkat Anda dari rendah menuju tinggi. Jadi kalau datang ke majelis ilmu itu mesti mengangkat Anda, mesti naik level kita dari bawah naik ke atas, dari rendah naik ke atas. Apa yang diangkat? Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama mesti naik iman. Makanya kalau Bapak, Ibu, teman-teman mau cari majelis ilmu, cari tempat-tempat yang bisa mengangkat iman kita supaya dekat dengan Allah. Ini bukan hadir ke tempat biasa. Kalau cuma tertawa, kenapa harus ke majelis ilmu? Banyak tayangan di TV membuat kita tertawa. Banyak bacaan membuat kita tertawa. Tapi majelis ilmu itu beda, kata Allah. Pertama mengangkat iman kita supaya dekat dengan Allah. Nah, kalau iman itu sudah naik, dekat dengan Allah, maka bukti dari itu adalah amal soleh namanya. Orang kalau imannya kuat, amal solehnya banyak. Makanya kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan amal soleh. Nanti sebentar lagi asar, ada surah Al-Asr, surah 103. Yuk kita baca. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina iman. Perhatikan, di ayat tadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Quran surah 58 ayat 11. Di Quran surah Al-Asr illal ladzina amanu, di sana amanu, di sini amanu. Setelah itu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kata iman dipasangkan dengan amal soleh. Karena itu beda orang yang ikut ke majelis ilmu, yang imannya naik, pasti buktinya amal solehnya meningkat.
Kalau Bapak Ibu ingin tes nih ya, saya berhasil nggak ikut pengajiannya Ustadz Adi Hidayat? Saya berhasil nggak ikut majlis taklimnya Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan? Apa bedanya? Cirinya apa? Apakah iman Anda meningkat dan setelah itu Anda terdorong semangat menunaikan amal soleh? Salatnya semangat gak? Baca Qurannya semangat gak? Puasanya semangat gak? Tahajudnya semangat gak? Lisannya berbuat baik gak? Jangan-jangan ikut taklim saya pulang-pulang senang mencela, maka saya tidak pernah mengajarkan itu. Jangan-jangan pulang dari taklim saya jarang sholat, ke masjid susah, maka saya tidak pernah mengajarkan itu. Kalau Anda ikut dengan saya tidak merubah Anda jadi baik, tinggalkan saya, cari ustaz lain. Dan yang kedua, walladzina utul ilma darajat, ilmu bertambah. Iman itu penting, amal soleh itu bagus, tapi tidak cukup saja semangat tinggi iman menunaikan amal soleh tapi kosong ilmu. Besok saya akan semangat menunaikan sholat subuh, saking semangatnya 4 rakaat subuh. Mesti ada ilmu, dasarnya pengetahuan. Karena itu kita kemudian duduk, datang, kita mengaji. Nah, kalau orang sudah seperti itu, dekat dengan Allah, amal solehnya banyak, ilmunya luas, maka Masya Allah, langsung turun jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibuka pintu rizki dan keberkahan dari langit dan bumi untuknya. Tidak cukup dengan amin, kita amalkan dulu. Gabungan antara iman dengan ilmu jadi takwa namanya. Iman dengan ilmu, kumpulkan satu, praktekkan amal soleh, nilainya disebut takwa. Karena itu dalam Al-Quran, semua ketika kita beramal soleh itu muaranya takwa. Ayo, siapa yang puasa nanti Senin, Kamis? Ya, kan saat diminta puasa ujungnya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ingat syiyam, asyam bukan asyab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum, tuh, supaya kamu takwa. Kemarin baru haji, ada yang umrah, apa tujuan bekal utamanya? Takwa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Barusan salat zuhur, salat itu amalan takwa. Tadi saya katakan perpaduan iman dengan ilmu menghasilkan takwa. Buka Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la hudan lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Kalau sudah jadi takwa, nih naik level, muslim, jadi mukmin, alim dengan ilmu, jadi muttaqin, jadi orang takwa. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah pada orang itu? Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, kata Allah bukan 1, 2, 3 orang, tidak. Saya tidak inginkan satu orang aja yang nyaman, kata Allah. Saya tidak menghendaki satu orang saja yang bahagia. Kalau semua orang sekabupaten Bandung ini, atau sesoreang ini, bahkan se-Jawa Barat ini, bahkan se-Indonesia ini, kata Allah, amanu, iman dulu. Dia mau beriman kepada Allah, wattaqau, dan dia naikkan level keimanannya sampai menjadi orang takwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nah, jadi pertemuan kita saat ini adalah jalan menuju kepada level itu. Semoga insya Allah kita dipercepat, tapi saya mohon pembuktian dari kita semua untuk membuktikan kepada Allah, bukan membuktikan kepada kita. Buktikan kepada Allah bahwa tidak salah kita hadir siang hari untuk belajar. Nanti sepulang dari sini, praktekkan semua jenis kebaikan, jauhi hal-hal yang buruk, mesti ada beda, masuk ke majlis ilmu dengan keluar dari majlis ilmu. Siap insya